Jadi di semua. sini kita mau ngeresensiin buku fiksi dan non-fiksi. Pertama-tama, perkenalan diri dulu. Nama saya Nada Ribah, kelas 10 MIPA 8, absen 28. Nama aku Fansoli, kelas 11 nomor 8, absen 36. Gimana sih puasanya? Aman gak nih? Alhamdulillah aman sih sejauh ini. Wah, kalau kamu biasanya ngabuburit ngapain? Waktu kemarin sih aku habis baca buku tentang eh, judulnya The Great Gatsby gitu, V. Jadi penulisnya itu Scott Fitzgerald, penerjemahnya Sri Nur Ferawati, terus penerbitnya Serambi Ilmu Semesta. Terus tebal bukunya tuh 286 halaman gitu. Hmm, Terus novel ini tuh ditulis langsung sama eh, F. Scott Fitzgerald-nya. Terus tahu aku tuh ini novel sangat diminati di berbagai penjuru dunia gitu. Novel ini jadi salah satu karya sastra terbaik karena banyak novel ini tuh mengandung kritik-kritik tentang budaya Amerika dan nilai moralnya. Jadi aku sedikit ceritain aja ya. boleh. Jadi Oke, oke. Gatsby itu Wijaya Gatsby itu pria yang rupawan dan kaya raya di Amerika Serikat tahun 1922. Pada zamannya, dia terkenal karena sering mengadakan pesta besar di rumahnya. Terus di sebelah rumahnya itu ada satu rumah kecil yang disewa oleh pria bernama Nick Carraway. Nick Carraway ini berada di benar-benar di samping rumahnya Gatsby. Terus si Nick ini tuh suka diliatin gitu sama si Gatsby, suka dipantau. Terus Nick tuh sebenarnya ngerasa gitu dipantau, cuman kayak dia nggak peduli gitu, menghiraukan aja. Terus habis itu besoknya Nick ketemu nih sama teman lamanya namanya Daisy. Nah, Daisy ini tuh kayak gadis emasnya gitu di Amerika. Dia nikah sama konglomerat namanya Tom Buchanan. Terus rumahnya itu ada di USA, sedangkan rumahnya rumahnya Nick Carraway itu adanya di Long Island. Jadi kayak pisah pulau gitu kan. Nah, pas di rumah Daisy, mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu. Terus tiba-tiba kedengaran gitu suaminya Daisy dapet telepon gitu. Terus taunya itu selingkuhannya gitu. Nah, besoknya si suaminya Daisy, si Tom ini, ngajak si Nick buat main gitu di kota ke kota. Terus ternyata pas sebelum sampai ke kota, Nick malah diajak ketemu sama selingkuhannya si Tom. Nah, dari situ si Tom kayak ngerasa Nick jadi temennya banget. Terus kayak, tapi sedangkan si Nick tuh kayak temen temen temennya dia tuh diselingkuhin gitu loh. Jadi dia kayak bingung. Terus besoknya setelah pesta sama Tom kemarin malam, paginya tuh dia diliatin lagi sama Daisy pagi-pagi. Diliatin lagi sama si Gatsby-nya pagi-pagi kan. Soalnya dia tidurnya di teras rumah. Terus tiba-tiba dia dapat undangan gitu buat ada datang ke pesta yang Gatsby rayain gitu yang setiap malam minggu. Terus pas datang di pestanya si Nika tuh nyari-nyari Gatsby, pas udah mau beres ternyata Gatsby-nya ada. Terus ngomong kayak, "Oh ya, kenalan." Terus Gatsby ini tuh temen masa kecilnya Daisy yang kayak mereka tuh sebenarnya saling jatuh cinta, cuman kehalang sama gara-gara Gatsby-nya harus perang, jadi Gatsby-nya ninggalin Daisy. Ternyata pas balik lagi Daisy-nya udah nikah. Habis itu Nick tuh berusaha buat, karena Gatsby sama Daisy orang baik, Nick berusaha buat ketemuin mereka. Pas ketemu mereka bener-bener kayak kangen banget dua-duanya. Tapi si Tom tuh tahu kalau misalnya Daisy sama Gatsby tuh balik lagi, ketemu lagi, dekat lagi. Habis itu si Tomnya malah eh, kayak ngebuat perjanjian gitu sama Daisy, tapi di situ nggak dikasih tahu perjanjian apa. Ternyata si Daisy nyetir mobilnya Gatsby terus kayak nabrak orang, jadinya ada kasus gitu, tapi orang-orang taunya Gatsby yang jahat, Gatsby yang nabrak tapi nggak tanggung jawab. Terus pas di rumahnya Tom itu nembak Gatsby, terus Gatsby meninggal. Terus Gatsby bener-bener nggak ada yang nengokin, nggak ada yang, karena dia hidup sebatang kara gitu. Jadi ini akhirnya sad ending. Terus sebenarnya di dalam novel ini tuh ada kritik-kritik tentang kehidupan pinggiran Amerika yang sangat memprihatinkan. Kayak
antara orang kaya dan orang yang kurang mampu ya tuh bener-bener jomplang banget. Yang satu seru-seruan kayak mabuk-mabukan, minum minuman keras gitu-gitu, sedangkan yang miskinnya tuh kerja banting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Terus orang kaya Amerika juga gak menghamburkan. Terus buat aku ini kelebihan pada novel ini tuh pengarangnya sangat pintar membuat kita masuk ke dalam ceritanya gitu. Detailnya juga detail untuk nyeritain latar itu jelas banget. Cerita ini ngebuat si pembaca mendapatkan tidak mendapatkan akhir yang bahagia jadi kayak plot twist gitu. Tapi kurangnya ada beberapa bahasa yang lumayan berat untuk dicerna. Terus buku ini juga direkomendasikan untuk pembaca yang menyukai cerita romantik namun diselingi dengan beberapa kritikan halus namun memberikan pesan moral yang bagus. Dapat memotivasi kita juga buat semakin giat belajar karena dari cerita ini Gatsby dari yang nggak ada apa-apa sampai benar-benar kaya raya banget. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah. Jadi gitu, Ve. Kalau kamu baca cerita apa? Nah, kalau aku akhir-akhir ini tuh aku lagi baca buku motivasi gitu. Nah, buku motivasi ini tuh judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi sebenarnya buku ini tuh diambil dari bahasa Inggris, diambil dari buku bahasa Inggris gitu yang judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Penulisnya Mark Manson, penerbitnya tuh PT Grasindo, halamannya ada 240 halaman, genrenya buku buku bantuan diri, tahun terbitnya 2016. Jadi, aku tuh kalau aku nginget buku ini tuh kayak ngingetin aku kalau di 2016, 2017 tuh buku ini sering banget diomongin sama kalangan kita gitu loh. Nah terus pertama kali aku lihat buku ini tuh aku bingung kayak kenapa judulnya ini, kenapa judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Apa sih isinya terus gitu. Nah, di dalam buku ini sang penulis Mark Manson menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia harus memilih hal yang penting dan tidak penting untuk kita dalam menjalani hidup. Setelah aku baca buku ini, aku tuh yakin banget buku ini cocok bagi pembaca yang simple, yang sering banget overthinking dengan dalam berbagai macam hal. Karena Mark Manson tuh menjelaskan bagaimana cara mengurangi overthinking tersebut berdasarkan cerita nyata. Nah, novel karya Mark Manson ini bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang punya masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, pokoknya uh, jelek gitulah kehidupannya tuh. Terus dia ini bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal. Namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar, menjijikan, dan tidak bermoral. Berpuluh-puluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantu untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karya dan menjadi sukses. Novel ini tuh menceritakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai kegagalan. Novel ini merupakan sebuah kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat sehingga dia bertahan, merasa baik dan menerima di saat keadaan buruknya sehingga dia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan loh. Dalam novel Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat ini, terdapat 3 seni, di mana 3 seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan suatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam novel ini terdapat banyak kisah dan pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Kisah tentang
seorang pangeran yang pada akhirnya memilih hidup di jalanan daripada di istana. Kisah tentang seorang motivator terkenal yang bernama Jimmy yang dikenal dengan kayaknya yang selalu memberikan motivasi ke banyak orang, tetapi dirinya tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kisah tentang Hiro Onada yang setia terhadap kekaisaran yang telah hilang dengan cara hidup berpuluh tahun di dalam hutan rimba, serta kisah tentang Joe, sahabat Bukowski yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Joe tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Jadi buku ini tuh kalau aku lihat kelebihannya tuh buku ini menceritakan secara detail dengan bahasa atau kata-kata yang sedikit nyeleneh, tapi tetap mengandung banyak inspirasi dan motivasi gitu di dalamnya. Sehingga orang-orang tuh nggak mau atau berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu hal yang bodoh yang merugikan dirinya. Tapi kekurangan dari buku ini tuh masalah atau cerita yang terdapat antara bab yang satu dengan bab yang lainnya kurang sinkron. Contohnya tuh di bab 3 yang membahas tentang Jimmy, seorang motivator, dan bab 4 yang membahas tentang Hiro Unoda, orang yang tetap setia terhadap kekaisaran meskipun kekaisaran telah hilang. Juga ada kalimat-kalimat yang maknanya absurd sehingga sulit untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Seperti semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Di sini aku tuh merekomendasikan buku ini untuk kalangan remaja hingga dewasa yang membutuhkan motivasi dan juga beberapa nasihat untuk menjalani hidup yang lebih efektif dan nyaman dijalani. Buku ini tuh mengajarkan betapa pentingnya belajar memfokuskan dan memprioritaskan pikiran kita. Buku ini bisa mengajari kita untuk inventaris kehidupan dan menyortir hal-hal penting saja, dan buku ini tuh bisa meringankan beberapa hal yang ada di pikiran kita loh. Gitu. Kayaknya cukup sekian dari kita untuk tentang resensi dari buku fiksi dan non-fiksi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.